Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Dharma Chandra Dewi, biasa dipanggil Chandra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia tersusun atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan khusus membahas mengenai rongga hidung, yaitu nasal cavity. Selamat menyaksikan videonya. Baik, sebelum masuk ke bagian dalam rongga hidung, saya akan membahas mengenai bagian luarnya dan sebut-sebutannya dalam bahasa Latin. Yang pertama, di antara lekukan mata ini kita sebut dengan radix nasi. Lanjutannya ini kita sebut dengan dorsum nasi. Lekukan ke bawah ini kita sebut dengan apix nasi. Dan di sekitaran nares ini, di sekitaran rongga hidung ini kita sebut dengan ala nasi. Dan rongga hidung kita sebut dengan nares. Selanjutnya, saat kita masuk lebih dalam dan membuka di bagian kulit hidung ini, kita akan menemukan os nasal dextrum and sinistrum. Selanjutnya ada cartilago nasi lateralis, ada cartilagines alares minores, ada cartilagines alares major. Di antara lateral cartilago dan major cartilagines ini terdapat cartilagines nasales accessoriae. Dan di bagian tengah-tengah kita bisa menemukan cartilage septi nasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian anatomi dari nasal cavity. Nasal cavity ini dibagi menjadi dua, yaitu vestibulum nasi dan cavitas nasi proprium. Yang membaginya menjadi dua yaitu adalah nasal limen. Cavital nasi proprium juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu os olfactoria dan os respiratory. Yang pertama saya akan membahas mengenai pars olfactorius, di mana pada bagian olfactorius ini kita bisa menemukan tractus olfactorius dan bulbus olfactorius. Pada tractus olfactorius terdapat filia olfactoria. Next, kita akan masuk ke pars respiratory. Pada pars respiratory ini kita bisa menemukan superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, dan juga superior meatus, middle meatus, dan inferior meatus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sinus dan meatus. Di dalam anatomi cavity ini kita bisa menemukan sphenoid sinus, frontal sinus, dan juga ethmoidal sinuses. Ethmoidal sinuses ini juga terbagi menjadi anterior ethmoidal air cells, middle ethmoidal air cells, dan posterior ethmoidal air cells. Dari sudut pandang lain, kita juga bisa menemukan maxillary sinus. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai nasal mucosa. Nasal mucosa ini bisa kita temukan pada pars respiratory ataupun pars olfactoria. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf dan terima kasih.